Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya BNG dalam menyikapi fenomena keamanan Kantikmas yang ada di Kabupaten Merauke. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik dari sisi pemerintahan, dari Polri untuk keamanan dalam negeri, dan kami selaku masyarakat. Tentunya kita semua tahu bahwa kondisi Merauke saat ini bisa dikatakan kurang nyaman, kurang kondusif, karena ada beberapa kejadian yang memang bisa dikatakan fatal. Nah, kami tidak mengkritik, tetapi kami ingin memberikan solusi bagaimana supaya penanganan keamanan ini bisa baik adanya. Yang pertama, sekiranya penguatan kepada bantuan masyarakat terhadap Kantikmas, khususnya di wilayah-wilayah RT. Sehingga ada komunikasi antara pihak keamanan, pihak pemerintah daerah, dan pihak masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat masing-masing, itu membentuk satu yang namanya poskamling dan termanage dengan baik dan terpantau dengan baik. Yang kedua, adanya penempatan keterwakilan Polri di pos-pos kamling tersebut, sehingga nomor kontak itu pasti, nomor kontak terkait dengan keamanan itu pasti, sehingga garis koordinasi dan garis petunjuk arahan itu sangat jelas, sehingga di setiap pos kamling itu diberikan satu penanggung jawab dari Polri, itu. Terus yang ketiga, tentunya adanya biaya juga tentunya, ya. Karena ini mengenai kondisi daerah, sehingga perlu adanya penguatan pembiayaan yang cukup, ya, untuk pembiayaan keamanan tersebut, ya. Karena kita tahu bersama bahwa secara teoritis dalam pergumulan hidup ini, landasan basic atau fondasinya dalam berkehidupan ini adalah keamanan, sehingga tidak ada syarat apapun yang kemudian kalau memang membutuhkan pembiayaan yang cukup, maka perlu disupport jaminan keamanan itu. Lalu yang berikutnya, apa yang menjadi implikasi terhadap gangguan Kantikmas ini? Kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan politik yang ada di daerah ini, yang kemudian tentunya tidak melihat daripada pemetaan persoalan yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini harus dilihat secara jelas. Ini harus dideteksi secara jelas, sehingga pengambilan keputusan itu tidak berefek kepada nilai Kantikmas, keamanan daerah ini. Ini yang perlu menjadi catatan dasar. Ini memang wilayah masih baru berkembang, masih dalam taraf kecil, tetapi kondisionalnya sudah sama dengan kota-kota besar. Dalam artian, bunuh orang dalam kota bisa dibunuh, ya. Kesal sedikit sama orang bisa dicincang, bisa dipotong di dalam kota. Nah, ini menjadi hal yang kemudian coba kita pikirkan secara bersama. Dan tentunya ini bukan satu pihak, hanya kepolisian, hanya pemerintah daerah, tetapi semua komponen masyarakat. Kita membantu proses ini. Dan kita punya saudara-saudara ini
anak-anak yang bikin onar, bikin kacau, bikin sering mabuk-mabukan, lalu kemudian berefek kepada kriminalisasi. Ini mereka sebenarnya anak-anak yang memang butuh diperhatikan. Anak-anak yang butuh diperhatikan. Seperti saudara-saudara saya yang ada parkiran di wilayah Pasar Wamanggu. Nah, itu anak-anak yang kemudian tidak terkoordinir. Nah, ini ada langkah koordinasi yang baik ya, untuk bagaimana perlingkungan juga itu mendeteksi anak-anak mana yang kemudian perlu kita perhatikan, perlu kita arahkan sehingga mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang kurang bagus. Kita arahkan kepada hal-hal yang lebih baik seperti begitu. Dan ini tentunya ada tugas khusus RT-RT setempat gitu. Ada tugas khusus RT-RT setempat untuk bagaimana melihat potensi-potensi keadaan-keadaan psikologi daripada masyarakatnya masing-masing. Tentunya ini menjadi satu kajian yang utuh yang kemudian kita dapat mencermati untuk kita menarik solusi. Yang jelas, sistem ketertiban keamanan masyarakat yang sudah diciptakan oleh kepolisian itu tolong dioptimalkan kembali lagi ya, dengan ada keterwakilan masing-masing ditugaskan di satu pos kamling. Per pos kamling itu ada penanggung jawab polisi di situ, sehingga nomor kontak kita kontak kepada polisi tersebut. Lalu keuangan daerah. Nah, ini perlu disupport secara maksimal kepada Polri maupun dari mereka-mereka Satpol PP. Ya, menjadi tanggung jawab daerah, keamanan daerah seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi kajian atau analisa berpikir saya untuk kemudian menjadi satu referensi dan menjadi satu nilai yang perlu kita lihat secara bersama. Sesungguhnya di Kota Merauke, masyarakat Merauke ya, kita punya adik-adik, kita punya saudara-saudara yang mabuk-mabukan. Itu sebenarnya kepengaruhan alkohol. Kenapa mereka minum? Karena mereka tidak ada arah, tidak ada yang bimbing, tidak ada yang mengarahkan. Nah, ini yang perlu menjadi satu catatan untuk kita. Dan tentunya ini menjadi PR untuk kita semua. Bukan hanya pemerintah daerah, kepolisian, tapi seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah ini. Mari kita membangun Provinsi Papua Selatan ini dengan nilai keamanan yang baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.